Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama konten belajar ID. Kali ini ayo kita belajar tentang bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum 2013. Nah, kali ini kita mau belajar apa ya kira-kira? Ya, benar. Langsung saja kita buka. Kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih pada bab yang pertama kaitannya dengan menyusun teks prosedur. Ini yang sangat sederhana, teksnya mudah dan sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita akan membahas subbab D dan E ya, yaitu tentang mengembangkan teks prosedur dan melaporkan kegiatan membaca buku. Baik, langsung saja kita menuju pada halaman PDF halaman 29. Jangan lupa sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa semoga kita diberi kemudahan dalam memahami ilmu bahasa Indonesia ini. Silakan berdoa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Yang pertama tentang subbab D, yaitu mengembangkan teks prosedur. Apa saja ya yang kita dapat setelah kita mempelajari tentang subbab D ini? Yang pertama, kita mampu menyusun rancangan garis besar melakukan suatu prosedur. Dan yang kedua, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Oke, langsung saja yang pertama. Ini ya, perlu kalian ketahui pemahaman kaitannya teks prosedur yaitu sangat penting ya. Karena apa? Karena jika kita tidak berharap memperoleh efek yang berbahaya. Mengapa kok ada efek yang berbahaya ya? Contoh saja kalau kita ingin melakukan itu pemasangan LPG pada kompor, misalkan seperti itu. Kalau kita awam, pertama kali kita memasang LPG ya, konektornya, kita pastikan kebingungan. Nah, kalau kita tidak memahami langkah-langkahnya dengan baik, ya kita akan mengalami kebakaran ya, kompor akan meledup dan akan menimbulkan api sehingga efeknya akan terjadi kebakaran ya, seperti itu. Jadi penting kita memahami sebuah prosedur dalam melakukan atau membuat sesuatu supaya hasil yang kita capai itu bisa maksimal. Petunjuk itu menjadi tidak efektif ya, karena apa ya, kita tidak melakukan sesuai dengan langkah-langkah, kita loncati. Nah, akan menimbulkan risiko yang tinggi jika petunjuk itu berkenan dengan sesuatu yang membahayakan. Misalkan ya tadi cara menggunakan mesin atau obat-obatan seperti itu. Jadi kita itu penting untuk memperjelas langkah-langkah yang akan kita buat supaya tidak menimbulkan efek yang berbahaya. Bagaimana caranya supaya tidak menimbulkan efek yang berbahaya? Caranya yang pertama yaitu kita harus menyusun rancangan garis besar suatu prosedur inti ya, sebagai pedoman supaya langkah-langkah kita, prosedur kita, tahapan-tahapan kita tidak melebar. Jadi fokus pada apa yang menjadi target akhir atau capaian akhir dalam membuat atau melakukan sesuatu. Bagaimana cara kita mengetahui rancangan garis besar? Dengan mengartikan kata-kata sulit ya, mengartikan kata-kata sulit. Contoh saja di sini untuk kata-kata sulit itu terbagi menjadi dua ya, makna yang secara leksikal dan struktural. Kalau secara leksikal itu sesuai dengan kamus ya, kosakata yang ada di
kamus, atau biasanya kalau internet itu Wikipedia atau KBBI online. Nah, itu masuk dalam makna leksikal. Kalau makna struktural, ini sesuai dengan konteks yang dibahas atau kalimatnya, menyesuaikan ya. Jadi kita harus bisa memahami ya apa yang dimaksud dalam prosedur itu. Contoh saja di sini ada misalkan kaitannya dengan lowongan pekerjaan. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi harus kualifikasi sarjana 1 ya, sarjana pendidikan. Nah, kualifikasi. Apa ya kualifikasi, kok istilahnya sangat asing. Dicari di kamus. Ternyata ada 1, 2, 3, 4. Misalkan kalau kaitannya dengan kualifikasi sarjana pendidikan, kalau saya menggunakan makna tingkatan kayaknya tidak cocok. Saya menggunakan makna pembatasan juga tidak cocok. Saya menggunakan keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu juga nggak cocok. Pendidikan khusus juga nggak cocok. Tapi yang cocok apa ya? Oh, kayaknya yang kedua ini yang cocok ya, seperti ini. Makanya kita ambil simpulan ya, meskipun tidak keseluruhan mirip ya, tapi setidaknya kita mencari yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi kualifikasi ini maknanya yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalkan kalau kita mau mencari lowongan pekerjaan ya, syaratnya salah satunya kualifikasi S1 biasanya seperti itu. Kemudian kata yang kedua ada kata kandidat. Kandidat ini calon bakal pengikut. Karena ini kaitannya dengan lowongan pekerjaan, yang paling tepat yaitu tentang calon pegawai. Kemudian syarat yang ketiga, misalkan verbal. Verbal itu kata kerja ya. Kalau makna di kamus itu kata kerja. Tapi kalau makna struktural sesuai konteks yaitu secara lisan ya. Jadi kosakata secara lisan, mahir atau tidaknya seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Secara garis besar kita harus memaknai maksud teks secara keseluruhan. Untuk mengetahui apa ya topik umum beserta langkah-langkah yang ada di dalam suatu teks prosedur. Misalkan ya, teknik berwawancara. Pada teks yang sebelumnya itu, topik umumnya yaitu bagaimana cara mengikuti suatu wawancara ketika melamar pekerjaan. Jadi kita harus memaknai ya maksud secara keseluruhan supaya kita memahami apa yang disampaikan atau teknik berwawancara yang bagaimana sih. Ini ada contoh ya, kiat tetap semangat pada hari Senin. Ini ada biar tetap semangat di hari Senin ya, karena minggunya kan sudah libur. Untuk mengawali suatu aktivitas di hari Senin itu kayaknya agak susah-susah, gampang seperti itu ya. Makanya kita ada kiat, membuat kiat tetap semangat pada hari Senin ya, kiat atau langkah-langkah. Nah, di sini. Kemudian ada 3 cara. Ada skala prioritas. Nah, ada istilah skala prioritas. Nah, ini masuk leksikal dan makna struktural ya. Kalau makna dalam konteks ini kaitannya dengan kiat tetap semangat ini, makna sesuai dengan konteks yang dibahas ini. Skala prioritas ini merupakan adanya sebuah target ya dalam pencapaian itu. Jadi ada skala itu ukuran ya, ukuran mana yang harus diutamakan. Selanjutnya ada sedikit berpikir. Nah, sedikit berpikir ini bagaimana? Yaitu terlalu memikirkan bahwasanya misalkan memakan banyak waktu, sulit untuk segera diselesaikan ya. Jadi cobalah diubah bahwasanya sebuah pekerjaan itu pasti akan cepat selesai kalau kita itu menyesuaikan target ya. Makanya tadi kita harus ada target yang harus diutamakan supaya tidak terbengkalai antara
pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lainnya, seperti itu. Kemudian istirahat, ya. Istirahat itu juga perlu. Jika kita sudah lelah, maka istirahatlah. Jadi jangan terlalu memaksakan suatu hal yang memang di luar batas kemampuan. Nah, itu tadi. Nah, ini silakan catat ya kata-kata sulit di sini. Tadi sudah saya sebutkan ya. Silakan ditulis ulang maksud dari kata-kata sulit itu tadi. Selanjutnya yang kedua yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Dalam pengembangan teks prosedur, kita terlebih dahulu perlu mengetahui perbedaan dan persamaan yang ada di dalam teks yang berbeda. Meskipun sama-sama prosedurnya, kita tidak bisa memberikan sebuah simpulan bahwasanya teks satu dengan teks lainnya itu sama. Tapi kita harus mengetahui ya lebih jelasnya dengan cara bagaimana ya kita membaca. Meskipun sama-sama teks prosedur, tapi isi atau tujuannya itu berbeda. Hal tersebut merupakan tahapan membandingkan satu teks dengan teks yang lainnya. Bagaimana caranya? Nah, ini ada sekurang-kurangnya ada 3 macam ya. Kita membandingkan. Ada kaitannya dengan tema kebiasaan hidup, contohnya kiat-kiat hidup sehat, kiat belajar menyenangkan, kiat sukses hafalan 30 juz, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua ada tema aktivitas tertentu, misalkan cara memasak, cara menanam, cara membuat yang lainnya, cara memelihara, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada cara menggunakan alat, contohnya cara memakai HP, cara mematikan laptop, menghidupkan laptop. Alatnya apa? Ya laptop itu. Kalau cara menggunakan HP, cara SMS, berarti alatnya adalah HP. Ini cara menggunakan pisau cukur, cara menyalakan kompor gas, dan lain sebagainya ya. Ini salah satu tema yang sering dipakai dalam membuat teks prosedur. Selanjutnya, memahami isi teks prosedur tadi ya. Bagaimana cara memahaminya? Itu tadi ya. Kita baca secara keseluruhan, kemudian kita cari kata-kata sulit ya untuk kita artikan supaya mempermudah bagaimana cara kita memahami istilah tersebut. Setelah itu kita tarik kesimpulan, tujuan atau maksud dalam teks prosedur tersebut. Nah, dilihat dari judulnya ini tadi ya, judulnya tentang tips agar tidak iri kepada orang lain. Kira-kira pertanyaan yang kedua masuk dalam kategori tema apa? Ya, tentang kebiasaan, seperti itu. Kemudian yang lainnya silakan dicoba dijawab sendiri ya. Kemudian langsung saja ini. Nah, mengomentari teks prosedur berdasarkan struktur dan kaidah teks prosedur. Bagaimana caranya mengomentari? Nah, struktur prosedur itu kan ada 3, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Jika itu membuat sesuatu berarti ditambahkan dengan alat dan bahan. Kemudian kaidahnya ini ada kalimat imperatif, ada penambahan bersifat kronologis atau waktu, dan menggunakan kata-kata teknis. Nah, ini ada satu contoh ciri ban tepat untuk musim hujan. Nah, ini salah satunya ya. Ada trik-trik ciri-ciri ban masuk dalam prosedur ya. Jadi berkomentar dalam hal apa ya? 2 hal itu tadi. Yang pertama adalah strukturnya lengkap atau tidak, dan kebahasaan dari teks ini itu mencakup kebahasaan dari teks prosedur apa saja. Itu ya. Jadi yang dikomentari ada 2. Dilihat dari segi struktur dan kaidah kebahasaannya. Selanjutnya, nah ini ada
menyusun teks prosedur. Oke, bagaimana tahapannya atau langkah-langkah untuk menyusun teks prosedur? Yang pertama, kita menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Daily activity atau kegiatan sehari-hari kalian di pondok atau di rumah atau di suatu tempat, misalkan hal-hal yang terpenting. Contoh saja cara merawat kuku. Nah, itu kan yang sering dilakukan ya. Kita kumpulkan ya, prosedur apa saja yang pernah kita lakukan. Cara menata rak buku, cara merapikan tempat tidur, cara membaca Al-Quran dengan baik, cara menghafal Al-Quran dengan cepat, cara membuat teh, cara membuat kopi. Kita inventarisasikan ya, kita kumpulkan. Setelah itu kita tentukan tema kegiatan. Nah, dari inventarisasi tadi dikumpulkan, kemudian dikelompokkan ya. Mana yang termasuk kegiatan pembiasaan, mana yang termasuk aktivitas. Tadi ya ada 3 tema tadi, 3 kategori, silakan dikumpulkan, diklasifikasikan, dikelompokkan. Kemudian membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Nah, membuat judul ya tadi. Kemudian membuat sistematisasikan ya struktur dari teks prosedur itu tadi ya, yang terdiri dari 3 hal: tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan. Di sini maksudnya yaitu persiapan yang akan dilakukan dalam menyusun teks prosedur. Misalkan saja kalau membuat sesuatu, berarti tahapan-tahapannya dalam membuat sesuatu itu harus diperjelas secara rinci. Kemudian misalkan kalau kita menulis, menyusun, berarti kalau kita secara tertulis ya alat tulis menulisnya disiapkan juga dan sebagainya ya. Kemudian mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas, atau istilah lainnya itu membuat teks prosedur secara lengkap. Dari sini bisa dipahami ya. Kita langsung menuju ke menyunting. Menyunting itu membenarkan teks prosedur dari segi apa? Ini isi, struktur, kaidah kalimat, atau ejaan dan tanda baca. Nah, contoh saja di sini ya. Dari paragraf ini ada 2 jenis kesalahan dalam cuplikan tersebut, ya ini yang ada kenali, itu tidak tepat ya, harusnya ini tidak tepat, harusnya mengenali. Kemudian kalimat 2 ini ya, kalimat 2 dan kalimat 4 tidak efektif karena tidak jelas subjeknya. Subjek itu berarti tidak nyambung ya, istilahnya itu tidak nyambung dengan kalimat yang pertama. Selanjutnya ya, untuk kalimat awalnya, perbaikannya ini jika dalam bentuk paragraf ya, perbaikannya seperti ini. Silakan dipahami sendiri bukunya masing-masing. Kita lanjut saja. Tugas-tugasnya silakan dikerjakan ya untuk memahami materi ini. Selanjutnya subbab yang E, yaitu melaporkan kegiatan membaca buku, yaitu diharapkan kita dapat mengidentifikasi butir-butir penting dalam buku non-fiksi. Kalau buku non-fiksi berarti berupa buku pelajaran, pengetahuan, atau wawasan umum ya. Bagaimana caranya? Ya harus kita baca ya secara keseluruhan. Sambil baca, sambil kita menggarisbawahi kalimat-kalimat atau hal-hal yang dianggap penting. Nah, ini ada langkah-langkahnya 1 sampai 10. Silakan diikuti, yang namanya langkah-langkah ini harus urut. Selanjutnya, cara melaporkan kegiatan membaca buku bagaimana? Ini ada tabelnya. Judul bukunya apa yang akan kamu baca, pengarangnya, penerbit, kota terbitnya di mana. Kegiatan prabaca yaitu kegiatan yang sebelum kita baca. Biasanya kalau kita sudah pegang buku itu kan ada pikiran-pikiran yang menggebu di otak. Coba dituangkan, misalkan
ini bukunya tentang apa sih? Nah, ini masuk sebuah pertanyaan ya. Penting tidak ya saya baca? Itu juga sebuah pertanyaan ya. Ini apakah kaitannya dengan bla 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 bla, misalkan seperti itu. Nah, silakan ditulis di sini. Itu sebuah pertanyaan ya. Nah, setelah kita baca, ternyata kita menemukan, oh, berarti bukunya tentang ini, isinya tentang seperti ini, tujuannya ini. Nah, itu ya. Jadi ada hal-hal yang kita capai atau kita peroleh setelah membaca sebuah buku. Oke, sudah selesai ya pembahasan pada subbab D dan E. Semoga apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir ini bermanfaat untuk kita semua. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.